Yuk kita mulai. Smart Listeners, segera kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Selamat mengikuti. Salam Merdeka, selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 8 kota radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dan juga tentunya akan hadir tamu-tamu yang istimewa, yang menginspirasi, dan tentunya dengan produk-produk yang unggul, unik, kreatif, pokoknya banyak banget hal-hal baru yang menarik di Brand Adventure Kebanggaan Indonesia setiap episodenya. Dan pada malam hari ini, sudah tentu saya tidak sendirian, tapi bersama dengan Mas Arto Biantoro. Selamat malam Mas Arto. Selamat malam, Merdeka. Merdeka. Gimana nih kabarnya Mas Arto? Sehat dong, sehat. Terus bergerak, apalagi ini sekarang masuk ke pertengahan tahun ya. Jadi ngejar target, ngejar impian semuanya direview tahun ini sekarang. Oke. Mengejar target ya. Dan tentunya kalau kita mobilitasnya tinggi, kita juga harus menggunakan sepatu yang nyaman, Mas Arto. Setuju gak? Sangat setuju, sangat setuju. Sangat setuju. Kok tiba-tiba ngomongin sepatu sih? Karena pada malam hari ini topik kita adalah kebangkitan sepatu lokal. Dan seperti biasa Mas Arto membawa tamu yang istimewa. Silakan Mas Arto. Baik, terima kasih Mas William dan Smart Listener di seluruh Indonesia. Hari ini saya senang sekali karena kalau bicara tentang sandang pangan papan, ya, kita juga tidak lupa bicara soal sepatu sebenarnya. Dan sepatu ini jauh sejak saya masih kecil sebenarnya saya sudah terpapar dengan industri sepatu, dengan brand-brand sepatu lokal. Dulu saya ingat ada Warriors, ada sepatu mereknya Eagle, ada macam-macam waktu saya masih kecil ya, bahkan Bata yang tentu saja sekarang masih ada. Tapi kemudian saya melihat ada kebangkitan baru, khususnya ketika saya diberitahu bahwa industri sepatu terbaik itu, khususnya kalau bicara soal finishing itu ada di Indonesia. Maka beberapa brand-brand besar juga luar negeri yang produksinya dilakukan di Indonesia itu semakin memberikan gambaran kepada saya bahwa memang industri kita ini kayaknya sebentar lagi akan bangkit. Dan benar, mungkin 10 tahun terakhir kita melihat kehadiran brand-brand sepatu lokal 5 tahun terakhir semakin nyata dari berbagai merek dan wilayah dan fashion. Dan hari ini saya ingin ngobrol dengan sosok yang merupakan fenomenal bagi saya karena yang pasti sekolahnya bukan sekolah sepatu gitu kan, tapi sekarang sudah punya factory kecil sepatu, punya brand lokal sepatu, bahkan kemudian melakukan banyak hal tentang sepatu. Jadi kita panggil saja Mas Muhammad Hafiz. Selamat datang di studio Hafiz Merdeka. Selamat sore, sekarang salam kenal Merdeka. Merdeka. Terima kasih Mas Hafiz ya telah bergabung di malam hari ini. Dan Smart Listeners, Mas Hafiz ini merupakan owner Stage Edge Indonesia ya Mas Arto ya. Dan Betul. brand sepatu yang tentunya akan kita perkenalkan juga di malam hari ini. Silakan Mas Arto. Ya, mungkin Mas Hafiz bisa cerita sedikit ya tentang, kita bicara dulu tentang industri sepatu Indonesia secara keseluruhan. Mungkin bedanya dengan 15 tahun terakhir, dengan 5 tahun terakhir, yang kemudian menjadi unsur pembeda dalam kaitan dengan brand. Dan habis itu mungkin cerita tentang Step X dan brand sepatu yang dimiliki oleh Mas Hafiz, apa namanya, dan kenapa keren, dan kenapa Mas William harus pakai sepatu ini. Silakan Mas. Ya, kenalin Mas, pertama saya Hafiz dari Stage Indonesia yang 14 tahun ini kita produksi sepatu dari industri kecil merangkak naik ya sampai hari ini, mimpi 14 tahun yang lalu sampai hari ini gak jadi begini, tidak punya gambaran, bahkan nggak punya mimpi sama sekali karena ini cukup mengalir dan tidak punya awalnya nggak punya goal nantinya bakalan begini,
karena dari awal saya punya tujuan untuk membantu orang aja, gitu. Jadi dari tahun 2010 orang-orang, anak-anak, teman-teman saya yang ikut sampai hari ini ya memang 90% bukan punya basic dari bekas pabrik atau bekas, cuman mereka jebolan sekolah, jebolan SMP, jebolan SMA, karena mereka punya niatan kerja, punya ketekunan, punya keseriusan, dan mau maju bareng, bersama-sama bareng. Udah sampai hari ini titik yang saya nggak menyangka di angka 14 tahun StackX dari tahun 2010 ini berdiri, dan rolling coasternya dalam menjalani dunia bisnis ini ya sangat asik, karena berawal dari hobi, passion. Saya sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya kalau dikatakan saya produksian sepatu, saya enggak. Cuman saya penyuka sepatu. Oke. Ya, penyuka sepatu yang awal memang dari awalnya saya sekolah di sepatu di Akademi Teknologi Kulit di Jogja, adanya itu satu-satunya di Asia Tenggara. Nah, kesininya saya bekerja ke Tangerang, bekerja di pabrik sepatu yang memproduksi sepatu Adidas, salah satu produsen sepatu Adidas yang ada di Indonesia. Terus pindah ke perusahaan sepatu juga, pabrik sepatu yang memproduksi sepatu Nike, Air Jordan, sama brand-brand Eropa yang lainnya. Terus akhirnya ke sini pindah perusahaan lagi ke perusahaan retail yang untuk saat ini paling nomor 1 di Indonesia, yang dari saya awalnya 30 masuk itu di 30, dia punya 34 outlet, sekarang hampir 12.000 outlet gitu. Nah, awalnya untuk yang distrik ini sebenarnya ya yang dari cerita awal saya pengen bermanfaat dan barokah buat orang banyak, yang akhirnya sampai hari ini masih jalan. Mungkin ya bukan dari saya yang punya pengalaman di sepatu atau punya basic sekolah di sepatu, cuman ya kembali dari mereka yang dulunya masih SMP, SMA, terus pacaran, terus punya anak, terus sekarang punya istri, terus sekarang udah punya anak. Mungkin doa-doa dari keluarga mereka ya salah satunya yang ya saya tidak menutup kemungkinan kan dari mereka yang mencari nafkah di sini. Itu untuk cerita masalah StackX yang sampai hari ini kita juga lagi benah-benah ini, karena pindah tempat produksian yang baru, yang dari awalnya rumahan 2, 3 orang, 4, 5, 10, terus akhirnya berkembang karena saya memang dari awal pakai modal sendiri, nggak pakai sampai hari ini, alhamdulillah mandiri, dan beberapa mesin-mesin yang dulu mesin di pabrik itu yang waktu saya pengalaman kerja kayak begini, akhirnya saya bikin sendiri alat-alat mesinnya karena keterbatasan modal ya, pelan akhirnya nambah mesin second. Kebetulan kalau di area Tangerang itu memang home base-nya pabrik sepatu ya, jadi memang masyarakat di sini rata-rata
dulunya kerja sepatu yang sekarang ini karena keran investasi di Jawa Tengah dibuka lebar, akhirnya banyak yang pindah ke Jawa Tengah. Begitu yang di sini ya akhirnya kan mesin-mesin pada dijualin. Nah itu imbas dari pabrik gede yang mesin-mesinnya udah nggak terpakai atau upgrade mesin lagi kayak gitu, akhirnya ya saya dapat mesin-mesin second itu yang akhirnya sampai hari ini ya saya pakai lah. Awalnya dulu ya sama temen tukang las, karena saya juga punya background sekolah di arsitek, yang sebagian anak-anak buah saya itu juga dulu tukang bangunan kayak gitu, yang mungkin hari ini kalau tukang bangunan itu bedengan, akhirnya terus dia bangun rumah orang, baru hidup dia itu baru sejahtera mungkin kan seminggu 2 minggu pasang AC dan akhirnya bangunan udah selesai, mereka pindah-pindah, Pak kerja kok kayak begini terus kayak gitu. Akhirnya ya udah, ayo kita bikin bikin sepatu, kalau mau ya udah Pak saya mau. Ada yang dulu di catering, ada yang jualan sayur, ada yang tukang bangunan, tukang bakso kayak gitu. Di sini ya pelan-pelan anak-anak saya ajarin, ya memang penuh sabar karena yang modal juga sedikit kan ya. Ya akhirnya anak-anak yang sampai hari ini masih berjalan, dan beberapa customer juga masih percaya. Ya memang sih perjalanan 14 tahun itu perjalanan yang cukup menyenangkan dalam arti penuh dengan drama sinetron Korea yang mungkin hari ini ada di TV kayak gitu ya itu ada ya. Mas Hafiz ya, dan cukup panjang perjalanan 14 tahun yang lalu yang tentunya sampai sekarang itu butuh perjuangan. Salah satunya Mas Arto tadi menarik loh, menggunakan mesin-mesin yang mungkin dulu ada di Tangerang ya, Mas Hafiz, yang akhirnya mungkin udah nggak kepake lagi. Mesin-mesin bekas itu diberdayakan lagi, digunakan untuk produksi sepatu. Nah, nanti kita akan mengenal lagi brandnya seperti apa, small listeners. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami ajak juga Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM, karena pada malam hari ini kami juga sedang live streaming di YouTube channel. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam brand adventure kebanggaan Indonesia. Seru ya kalau ngomongin soal sepatu ya. Kayaknya ini semua suka dengan sepatu, apalagi sepatu lokal sekarang juga sudah bagus-bagus kualitasnya dan layak, dan tentunya kita ingin mengkoleksi ya Mas Arto. Kita tahu ya bahwa brand lokal itu punya keunggulan sangat luar biasa, dan karena dekat juga dengan kita dan sudah pasti harganya juga lebih terjangkau. Setuju nggak Mas Arto? Sangat setuju. Ini teknologi yang hari ini semakin lama semakin mudah ya, dan mungkin hari ini jadi penasaran mau tahu apa saja yang dilakukan. Oke, ngomongin soal teknologi yang tentunya sudah dilakukan ya. Nah, ini kalau misalnya kita membahas soal apa yang dilakukan oleh Mas Hafiz di kegiatan selama beberapa tahun belakangan ini ya Mas ya. Mungkin bisa dijelasin nggak sih Mas, yang mungkin produksinya itu seperti apa di rumah Mas? Atau di tempatnya? Karena industri kita itu yang saya jalanin selama ini ya emang industri kecil, ya alat pun juga seadanya, cuman kita memaksimalkan gimana caranya produksi itu dengan alat seadanya, produksi kualitas dan mutunya itu terjaga. Adapun masalah teknologi yang sekarang itu sepatu yang ada sekarang ini, ya memang sepatunya teknologinya jauh lebih baik. Kenapa? Tren sepatu itu kayak tren fashion ya. Jadi semakin kesini itu ya kayak aparel, kayak itu kan fashion kan, model itu kan selalu berkembang. Nah, sepatu pun juga kayak begitu. Dia selalu naik, upgrade untuk modelnya dan teknologinya terus terang. Mungkin teknologi mobil pun juga, otomotif juga kayak begitu. Dan di sepatu pun juga kayak begitu. Teknologinya dari kenyamanannya, dari mungkin kalau di sepatu function kayak gitu, kayak sepatu basket kayak gitu, mungkin biar supaya si atlet ini loncatnya juga lebih
enak dan nggak capek kayak gitu. Terus untuk function yang lain, tracking kebetulan karena saya itu penghobi tracking juga. Nah sekarang itu sepatu tracking lebih kuat, lebih ringan dan nggak tahan air kayak gitu. Nah itu juga termasuk salah satu teknologi yang berkembang dewasa ini di samping fashion di samping desain model dan mungkin kalau dulu cerita kita zaman dulu cuma tekniknya teknik sablon. Sekarang hari ini mungkin ada teknik emboss, teknik footprint yang teknologi itu dilakukan di fashion kayak gitu, diaplikasikan di sepatu kayak gitu. Jadi udah nggak ada batasannya antara kalau di teknologi kita memang bicaranya udah nggak ada batasannya. Terus di teknologi outsole pun juga untuk outsole itu outsole bawahan kayak gitu juga semakin berkembang. Mungkin kalau saya basic dari awalnya itu kerja stylenya style vulcanized yang seperti Vans, Converse kayak gitu. Jadi teknologi vulcanized sekarang pun juga mengembangnya ke skateboarding kayak gitu. Dan kalau dikupas tuntas kayak gitu sepatu skateboarding juga sekarang masuknya ke fashion yang function kayak gitu. Jadi cerita fashion dan function kayak gitu kan, itu yang lebih diutamain. Makanya kan pengembangan brand lokal hari ini sangat cukup bagus dan kompetitif untuk persaingannya. Dalam hal ini bukan masalah harga, cuman masalah fashionnya kayak gitu. Soalnya ya tidak memungkiri brand-brand yang berkembang, brand-brand internasional yang berkembang sekarang kayak Nike, Adidas, New Balance dan lain sebagainya, ya memang teknologi mereka yang kita kembangkan untuk produk lokalnya, untuk produk lokal kayak gitu. Toh kebanyakan untuk merek-merek internasional pun juga terjadi di Indonesia ini gitu. Dan bahkan untuk merek-merek internasional itu yang premiumnya mereka ada terjadi di Indonesia, ada pabriknya di Indonesia ya. Hari ini ya kemarin di Tangerang, mungkin hari ini ada yang di Jawa Tengah yang iklim investasinya gede kayak gitu. Bahkan kalau cerita untuk masalah soccer kayak gitu, ada salah satu pabrik di Tangerang itu soccernya ya paling jago. Mereka Adidas lari ke Cina, akhirnya balik lagi di Indonesia kayak gitu. Cuman kalau bicara masalah teknologi ya Cina jagonya, mungkin mesin-mesin dari mereka kan apa aja dikembangin kan. Di negara kita ya itu yang masih ada kekurangan kalau saya lihat dari ya. Ya, menurut Mas Hafiz sendiri dalam industri sepatu lokal itu sebetulnya masyarakat itu lebih memilih kenyamanan, model, atau bagaimana Mas Hafiz? Ya, tidak memungkiri kita ada beberapa kelas untuk di situnya. Ada masyarakat yang melihat di harga dulu. Oke. Di price-nya dulu. Cuman kan ada masyarakat yang kira-kira kan gaji per bulannya sekian kayak gitu. Saya mau ambil yang ini. Ada yang masyarakat dia itu memang gila fashion kayak gitu. Tapi ada brand keluar kayak gitu, modelnya bagus, diambil lah itu. Nah, pembagian grade produk itu juga ya mempengaruhi daya beli masyarakat ya. Terus terang yang saya bilang tadi mungkin di masalah harga kayak gitu. Cuman permasalahannya yang penting kan sepatu. Untuk masalah kenyamanan yang penting harga yang kayak gitu ya. Harga berapa? Makanya kan saya selalu berkampanye istilahnya sama teman-teman produksi yang kayak gitu. Kita sebagai
tempat yang punya produksi, walaupun itu kita terima orderan dan atau merek sendiri kayak gitu. Yang paling penting itu kalau saya kayak gitu, ya faktor kualitas kan kayak gitu. Orang udah ngumpulin uang gajian bulan 3 bulan yang lalu aku mau beli sepatu A yang harganya 100.000 kayak gitu. Dia mengumpulin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, begitu dibeli terus dipakai 1 bulan udah melopok, sudah 2 minggu sudah hancur kayak gitu. Itu yang akhirnya si pergerakan si market itu akhirnya juga ada perpindahan juga dari sepatu yang itu kategori C kayak gitu ke kategori grade B kayak gitu yang pengelompokan di harga ya istilahnya dari grade 100, grade ke 200, ke grade 300 kayak gitu. Itu aja sih kalau masalah fashion, masalah yang keluar ini untuk premiumnya atau ini kolaborasi sama mana itu sih balik lagi ke mereka sih. Cuman daya masyarakat sekarang ini ya di kelas umur 25 ke bawah itu yang daya konsumtifnya sangat luar biasa. Itu sih. Mas, silakan. Ya, artinya kalau bicara brand-brand dengan teknologi tinggi untuk sepatu basket, tentu perusahaan besar lebih Indonesia ya. Tapi kalau untuk fashion dan lain-lain, usaha kecil menengah udah bisa berkompetisi lah. Gitu. Iya, bisa berkompetisi untuk yang soalnya kan sekarang kan juga teknologi kan mereka kan bisa kita bisa inilah. Lagi kalau saya kan memang karet bikin sendiri, bahkan lem saya juga bikin sendiri, untuk kanvasnya juga saya tenunnya itu juga saya pilih sendiri kayak gitu. Jadi memang untuk produk biar nggak diikutin atau memang saya mau ngejar brand luar yang internasional yang kayak begini. Makanya kan didikan saya ke sana kayak gitu. Mungkin kan juga untuk teman-teman yang lainnya produksian atau itu brand itu juga ada pemikiran ke sana. Cuman kadang-kadang ya tidak tepat dia masuk di satu tempat, itu aja sih yang kadang-kadang itu kasihan. Baik, Mas Hafiz, ini sangat menarik perbincangan tadi malam hari ini. Mas Arto tadi disampaikan juga ya Mas, ternyata kualitas itu orang Indonesia masih sangat selektif ya Mas, bahwa walaupun harganya terjangkau, tapi orang Indonesia itu sangat peduli dengan yang namanya kualitas sepatu, Mas Arto. Bener nggak sih Mas? Iya, dan apalagi kalau kita punya pilihan banyak, tadi Mas Hafiz sudah cerita ya, brand sekarang semakin banyak, jadi mereka sekarang lebih sensitif, bisa tahu mana yang bagus, mana yang nggak bagus, mana yang nggak semua orang inget loh, nggak semua orang beli sepatu untuk dipakai sendiri, tapi juga bisa jadi dipakai untuk orang lain, dikasih ke orang lain, dikasih saudaranya, dikasih temennya, bahkan sebagai hadiah. Jadi memang ini kemudian jadi, atau bahkan dipakai untuk pekerja pabriknya ya, kadang-kadang ada satu pabrik yang beli sepatu karena standar gitu kan. Dan ini justru pasar-pasar yang menarik yang memang harus dicermati. Sekali lagi, kalau kita bicara teknologi untuk sepatu-sepatu khusus, mungkin usaha kecil menengah angkat tangan karena ada rahasia-rahasianya ya, atau sesuatu yang mungkin nggak bisa dipakai hak ciptanya. Tapi kalau hak patennya, tapi kalau udah sampai ke lifestyle, tadi menggabungkan antara tenun, seni budaya, cerita rakyat, lalu dimasukkan ke dalam teknologi, kanvas tadi Mas Hafiz cerita, saya rasa kita nggak mungkin kalah ya. Tinggal kemudian bagaimana secara industri kita sama-sama konsisten untuk menyuarakan itu. Dan nanti di segmen ketiga kita mau lihat kalau bisa ya Mas Hafiz ya sepatunya juga sekalian agar kita bisa punya bayangan apa sih yang dibikin sama Mas Hafiz. Oke, baik. Dan Smarters, sekali lagi Anda yang ingin bergabung, kami undang untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Kami juga sedang streaming. Masih ada sesi selanjutnya. Tetaplah dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Kita masih dalam brand adventure kebanggaan Indonesia. Kita masuk di sesi ketiga di malam hari ini. Smart listeners, Anda yang mendengarkan di 8 kota Radio Smart FM, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang sejarah mungkin usaha sepatu yang dibangun oleh Mas Hafiz ya, Mas Arto. Tapi kita belum kenalan dengan brandnya secara spesifik ya. Yang tentunya Smart listeners juga ingin tahu nih brand yang ditawarkan oleh Mas Hafiz. Salah satunya adalah Dogle. Nah, boleh cerita nggak sih Mas, ini brand ini mungkin konsepnya seperti apa, produk-produk ditawarkan seperti apa? Silakan. Ya, untuk Dogle kita memulai dari baru sih sebenarnya untuk brand ini karena kesibukan saya masih ikut
tanda kutip company orang kemarin, nah, terus ke sini udah ini saatnya saya harus keluar brand untuk sementara. Selama ini kan saya terima customer aja kan ya, karena customer itu kadang-kadang ordernya ada, kadang-kadang ordernya turun kayak gitu, sementara dapur anak-anak harus ngebul itu sih. Jadi intinya akhirnya ya udah istri ayo jalan gitu, akhirnya kita keluarlah merek Dogle itu sih. Gagal ya. Dogle itu kita sebenarnya punya 3 brand yang mau langsung dijalanin, cuman 1 brand itu saya joinan karena prinsipnya kita untuk orang kerja lah ya, untuk orang servisus, sepatu servisus. Cuman untuk yang 2 merek ini ya Dogle sama si Sneaky. Untuk pasar Dogle itu untuk kid sampai men, untuk yang Sneaky itu woman. Cuman nanti kita bergeraknya nggak cuma di sepatu aja, cuman ada aparel dan aksesoris dan lain-lainnya. Cuman karena kita punya amanah buat ngidupin anak-anak, ya udah kita jalanin untuk sepatu dulu. Nah, basicnya si Dogle itu ya karena kita hampir 14 tahun ini udah punya industri sepatu. Nah, kita mau jalan sepatu untuk yang vulcanize dulu ini. Makanya yang Dogle ini dari anak-anak sampai men, nanti unisex lah ya, dari kid sampai men kita ada jalan di situ. Dogle-nya, untuk Sneaky-nya yaitu ya di situ aja sih. Kalau ke depannya ya ini agak sedikit cerita untuk masalah Dogle. Sebenarnya sama istri itu punya karena saya terus terangnya saya orang Jawa itu kalau mau bangun rumah itu pasang pondasi itu kan selalu kasih nasi kuning, ngasih roti tetangganya. Nah, karena saya ini mau bangun brand sepatu, inisiatif awal saya sama istri itu mau sedekah sepatu sebenarnya. Terus ketemu sama temen yang Mas Rio, akhirnya yuk di Indonesiain yuk, kayak gitu. Akhirnya ya udah ayo, nanti kita ada untuk sekarang nanti bulan di Agustus kita ada jalan ke daerah, tepatnya di Lombok. Nanti kita bikin anak Indonesia bersepatu. Oke. Anak Indonesia bersepatu apa itu Mas Hafiz? Anak Indonesia bersepatu, saya melihat anak terutama di daerah pelosok itu banyak anak yang masih memakai sandal bersekolah masih nggak pakai sepatu ya. Bahkan ada yang punya sepatu cuman dia ditenteng karena dia sepatunya itu awet ya. Akhirnya ketemu sama temen Mas Rio, ayo kita movement ini kita kembangkan lebih kayak gitu. Yang sebenarnya saya survei di daerah deket-deket sini, ternyata karena deket-deket sini area Tangerang banyak sepatu, orang pada pakai sepatu. Saya ke Jasingan, saya kepada Pandeglang kayak gitu. Anak-anak sekolahnya udah pakai sepatu bagus-bagus, ada yang jelek kayak gitu. Sebelumnya ya memang saya suka bagi-bagi sepatu ke tetangga-tetangga atau ke anak-anak karyawan, tempat karyawan. Ternyata ke sini ditangkap sama Mas Rio. Ayo kita jalanin ini, mungkin bisa bermanfaat bagi orang yang nggak punya sepatu kayak gitu. Akhirnya ya udah, nanti di bulan Agustus kita ada rencana ke Lombok. Kita mau berbagi sepatu untuk anak-anak Lombok, dan momen ini
nggak bakalan berhenti cuma di Lombok. Saya bakalan lanjut terus untuk anak Indonesia bersepatu ke daerah yang lain nantinya. Wow, luar biasa ya Mas Hafiz ya, dengan gerakan anak Indonesia sepatu ya. Ini keren banget tamu kita Mas Arto pada kesempatan malam hari ini ya Mas. Betul, dan itulah kenapa brand unsur pembeda itu hanya mengadu kualitas satu bagus nggak bagus, tentu saja nanti di antara pemilik kualitas pasti akan semakin sulit ya untuk konsumen memilih. Maka apa yang dilakukan oleh Mas Hafiz bukan hanya soal bisnis, tapi juga tadi soal memberi makna dan memberikan kesempatan justru bagi nanti dikasih lihat Mas Hafiz sepatunya biar kita penasaran dan jelaskan. Ini dia Mas. Yang di YouTube channel bisa lihat produk dari Mas Hafiz ya. Ini untuk yang brand apa ya Mas? Itu Dogle. Dogle ya? Dogle. Ya. Oh oke. Nah ini untuk brand Dogle ya. Nah kalau semua listeners ingin mendapatkan produknya mesti kemana nih Mas Hafiz? Supaya langsung promosi aja ya nggak? Langsung ke IG kita aja. Official.gle. Oh oke. Official.gle. Ya. Dogle ya, Dogle. Ya, Dogle. Oke, boleh ya. Bisa langsung dicek di Instagram dan di sana nanti bisa tanya sama adminnya ya Mas Hafiz ya. Iya, langsung. Langsung dipromosikan. Dan Mas Arto kita harus jeda dulu ya. Masih ada satu sesi lagi. Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia, dan kita masuk sesi terakhir dan nggak kerasa perbincangan di malam hari ini membahas tentang kebangkitan sepatu lokal. Langsung ya, koleksi-koleksi sepatu kita bertambah setelah perbincangan di malam hari ini ya, karena tadi sudah banyak sekali dapat insight dan penjelasan dari Mas Hafiz. Mas Arto, kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya kita live di YouTube tapi nggak ngeliat produksi dari sepatu usahanya Mas Hafiz nih. Setuju nggak sih Mas? Kalau kita Jadi penasaran mau Boleh. tahu yang namanya Cuman anak-anak udah pabrik pulang. sepatu. Anak-anak udah pulang, Ya, Mas. apa-apa ya. apa-apa boleh Iya, ya. apa? Anda boleh ke Silakan. FM sambil lihat-lihat seperti apa sih produksi sepatu yang dilakukan oleh Mas Hafiz, narasumber kita di malam hari ini. Wow, luar biasa ya. Sangat besar dengan... Ya, ini Mas Arto. Wow, ini luar biasa ya. Ini boleh diceritakan areanya area apa aja Mas Hafiz? Ya, areanya pertama itu ini material. Ini material dari supplier datang, semuanya masuk ke situ. Terus nanti di cutting, Mhm. dipotong. Itu cutting desk-nya untuk ini alat potongnya untuk kain, tekstil. Ini untuk kulit, karet kayak gitu pakai ini. Terus habis ini dijahit. Ini tempat jahit. Ada di dua tempat kita untuk tempat jahitnya. Setelah selesai dijahit, ini persiapan upper setelah dijahit. Mhm. Maaf. Sorry. Oke. Oh, nggak bisa diambil. Ya. Nah, ini setelah dijahit. Mhm. Setelah dijahit ya? Ya, setelah dijahit, ini persiapan pengeleman, penempelan. Ini nanti tempat assembling, tempat pengeleman. Ini penempelan karet, penempelan outsole di sini semua. Baik. Nah, setelah selesai masuk di tabung. Ini tabung autoclave, kapasitasnya 300 pasang satu pemanasan dimatangi di dalam. Nah, di sini finishing, terus packing, kirim ke gudang. Oh, Begitu. ya, ini untuk Anda semua Smart Sis, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM ya. Kita lagi jalan-jalan nih, ngeliat touring ya. Produksi sepatu itu seperti apa. Mas Hafiz, total karyawannya ada berapa Mas Hafiz?
Ada 36. Kalau dilihat dari kuantitas atau mungkin dihitung nih secara kuantitas dalam 1 bulan itu berapa ratus produksi sepatu, Mas? Bisa dihitung nggak sih? Ya sekitar 4.000 sampai 5.000 per hari ini untuk sepatu vulcanize. Keren, 4.000 ya, dan dengan tadi juga ada gerakan sosialnya. Ini memang luar biasa nih tamu kita di malam hari ini, Mas Arto. Tadi juga akan ada kegiatan di Lombok ya, Mas Arto ya, yang berbagi sepatu tadi, dan ini merupakan salah satu tanggung jawab sosial juga memberikan makna kepada masyarakat dan dampak yang dirasakan secara langsung. Gimana menurut Mas Arto? Ya, saya rasa saya sangat setuju dan sangat mendukung ya Mas Hafiz masuk bukan lagi hanya sekedar tadi menciptakan omset sebesar-besarnya, tapi kemudian berpikir bagaimana sepatu ini bisa bermanfaat. Jadi ini yang hari ini saya pikir brand-brand lokal kita harus juga melihat sudut itu. Karena kita di Indonesia begitu banyak tantangan dan permasalahan, dan pemilik usaha, pemilik brand sebenarnya bisa menjadi solusi bagi magang dari proses-proses tersebut. Jadi siap dukung Mas Hafiz. Rencananya juga kalau jadi saya juga akan ikutan sama Mas Hafiz. Kita akan ke Lombok bersama juga. Akan ke Lombok juga ya? Oke. Nah, kalau gitu Mas Hafid, closing statement, mungkin pesan-pesan kepada semua listeners yang juga mendengarkan kita di malam hari ini di sesi akhir ya. Dan untuk ya tadi untuk terus dukung industri sepatu lokal, dan mungkin apa yang disampaikan kepada semua yang mendengarkan. Silakan. Ya, kalau saya sendiri ya selama kita masih memanusiakan manusia, mengurangkan orang, semua alur terutama produksi atau bisnis masih bisa jalan. Makanya kan itu aja sih, kita bukan saya itu pemilik, mereka juga pemilik buat usaha ini, sawah bareng-bareng, gitu aja sih. Bareng-bareng ya. Mas Arto, pesan-pesan kepada semua listeners nih yang mendengarkan kita di malam hari ini. Silakan terkait dengan topik kita, kebangkitan sepatu lokal. Silakan Mas. Ya, belajar dari Mas Hafiz, ini semua soal niat, kemauan. Tadi saya pikir ini pabrik kecil, kalau dari kita pikir ya, ternyata sepatu yang tadi kita lihat semua diproduksi dari pabrik yang tadi disampaikan. Hanya cuma bilang salut, terus bergerak Mas Hafiz, terus bermakna, dan ditunggu terobosan-terobosan. Ditunggu terobosan dan salut ya dengan apa yang dilakukan oleh Mas Hafiz kepada masyarakat juga salah satunya, dan tentunya juga merekrut tenaga kerja yang ada di sekitar. Terima kasih banyak Mas Hafiz atas waktunya. Semoga perbincangan di malam hari ini memberikan banyak manfaat untuk semua yang mendengarkan kita di 8 Kota Radio Smart FM. Mas Arto, kita ketemu lagi ya minggu depan ya dengan tema-tema yang menarik dan spesial lainnya. Dan Smart Listeners, ada yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini, bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Akhirnya, saya William Darmawan. Dan saya Arto Biantoro bersama dengan Mas Muhammad Hafiz undur diri, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Telah kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.